dapat lihat lebih dahulu di sebelah kiri. Inilah Masjid Siti Aisyah. Ya, dan pembatasnya ada di depan. Ada dua tunggu yang membatas tanah haram dan tanah halal. Ada dua tunggu di jalan, ada dua tunggu. Itulah pembatas tanah haram dan tanah halal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mawla rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin pada kata ya yaumil amal. Baik para jemaah Ibnu Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah sampai di perbatasan tanah haram dan tanah halal. Berarti kaki kita atau bis kita sudah menginjakkan di tanah haram, kawasan utama Makkah. Jadi pembatas tanah halal dan tanah haram tempatnya berada di Masjid Siti Aisyah. Jaraknya sekitar 7 kilo. Karena Masjid Siti Aisyah ini salah satu masjid tempat mikot penduduk kota Makkah yang paling dekat dari Masjidil Haram, hanya berjarak sekitar 7 kilo. Dan juga Masjid Siti Aisyah inilah salah satu masjid di mana orang pertama yang menjatuhkan niat umrohnya ialah Siti Aisyah atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Siti Aisyah suci dari tanggulannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Siti Aisyah untuk menjatuhkan niat umrohnya tepatnya di Masjid Tan'im. Ia ada 3 sebutan. Yang pertama Masjid Aisyah, dan yang kedua Masjid Tan'im, dan yang ketiga Masjid Ekor. Juga Siti Aisyah inilah bahkan Rasulullah memerintahkan kepada saudaranya Abdullah bin Abu Bakar untuk menemani Siti Aisyah. Amin. Ya. Baik para jemaah Rahman, karena kita sudah menginjakkan kita, langkah mulianya bila kita membaca doa masuk tanah haram bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza haramuka wa amnuka wa harri lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari ala an-nar wa aminni min 'adzabika yawma tab'atsu ibadaka waj'alna min awliyaika wa ahli ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik para jemaah, alhamdulillah kita sudah membaca doa masuk tanah haram. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa tersebut bersama-sama, mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti semua anggota tubuh kita, rambut kita, kulit kita, darah kita, tulang belulang kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka membakar anggota tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah Diyafur Rahman, berhubung kita sudah memasuki tanah haram, seperti kami sampaikan dari kemarin, memasuki tanah haram Rasul, ya, bukan artian haram, bukan artian apabila dikerjakan berdosa, apabila kita tinggalkan dapat pahala, tidak, ya. Tanah haram artinya tanah yang disucikan oleh Allah dan tanah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tanah yang suci nomor 1 ialah tepatnya di
kawasan Masjidil Haram Kota Mekah. Dan yang kedua, tanah haram ialah tanah yang dimuliakan oleh Allah, tepatnya berada di Masjid Nabawi. Baik para jemaah dihimullah dirahman. Jadi yang disebut-sebut tanah haram, kita ini apa saja yang kita niatkan, apa saja yang kita lakukan, ya, tepatnya berada di Masjidil Haram. Jadi apa-apa yang kita kerjakan maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan. Termasuk kalau kita melaksanakan atau melakukan ibadah dengan kebaikan, maka disitulah kita akan mendapatkan pahala 100 kali lipat, ya, 100 kali lipat. Andai kata kita melaksanakan solat di dalamnya Masjidil Haram, maka kita akan mendapatkan pahala 100 kali lipat. Dan sebaliknya, jika kita melakukan hal-hal yang buruk atau yang tidak baik atau niatan yang kurang baik sesama teman atau kepada orang lain, maka disitulah kita juga akan mendapatkan 100 kali lipat dengan bukan pahala, ya, dengan keburukan. Jadi kami mengharapkan para jemaah semuanya, selama kita berada di Masjidil Haram, ya, di kawasan Masjidil Haram, kita untuk betul-betul berhati-hati, ya, dengan segi apapun. Yang terutama untuk segi terutama dari segi pembicaraan, ya, betul-betul dijaga untuk kedua perilaku, ya, karena kita berada di tanah haram. Baik para jemaah dihimullah dirahman, juga di Masjidil Haram inilah para jemaah dihimullah dirahman, Allah Subhanahu wa taala selama sehari semalam menurunkan rahmat 120 rahmat. Allah menurunkan 120 rahmat selama sehari semalam. 60 rahmat diberikan kepada hambanya yang sedang melaksanakan tawaf, baik tawaf sunnah maupun wajib. Dan 40 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya yang sedang melaksanakan solat. Jadi kalau kita melaksanakan solat di dalamnya di Masjidil Haram, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rahmat 40 rahmat, baik solat fardu maupun solat sunnah. Dan 20 rahmat diberikan kepada hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang iktikaf atau memendangi Ka'bah di Masjidil Haram. Jadi para jemaah semuanya, selama kita insya-Allah 4 hari 4 malam di kota Mekah ini, marilah kita berpacu untuk digunakan semaksimal mungkin, ya. Karena waktu 4 hari 4 malam inilah waktu yang sangat istimewa bagi para jemaah semuanya, ya. Banyak tetangga kita, saudara kita, bahkan pemilik kita yang lebih kaya daripada kita, Bapak Ibu, lebih kaya daripada kita. Tapi mereka belum sampai ke kota Masjidil Haram, maka lebih baik, ya, kami meskipun Bapak Ibu semuanya, meskipun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki yang pas-pasan, ya, karena mereka yang lebih mampu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang lebih mampu, yang lebih kaya daripada kita, kalau mereka tidak mendapatkan hidayah, maka mereka tidak sampai ke Masjidil Haram. Jadi kita alhamdulillah Bapak Ibu semuanya termasuk orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada rezeki sedikit pas-pasan, ya, makan pun susah, tapi kalau Allah sudah berkehendak, ya, memilih Bapak Ibu semuanya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu bisa sampai ke Masjidil Haram, dan insyaallah nantinya akan melaksanakan umrah. Jadi Bapak Ibu dihimullah dirahman, sesampainya di Masjidil Haram, Bapak Ibu banyak-banyak bersyukur, sujud syukur kepada Allah, karena sudah ditakdirkan bisa sampai ke Masjidil Haram dan bisa melaksanakan umrah. Baik para jemaah dihimullah dirahman, jadi
nantinya sampainya di hotel memberitahukan terlebih dahulu ya, sesampainya di hotel Olayan maupun di Elaf. Sesampainya di hotel nanti langsung menuju ke resto ya, ke resto guna untuk makan malam. Dan di resto itulah Bapak Ibu semuanya sambil menunggu pembagian kunci masing-masing. Setelah mendapatkan kunci masing-masing, sudah makan malam, para jemaah semuanya bergegas untuk masuk ke kamar di lantai 3 ya. Karena di lantai hotel Olayan Plaza ya, kamar yang paling banyak ialah di lantai 3. Jadi insyaallah nanti semua koper ada di lantai 3. Ya, ada lantai 9 kalau tidak salah, ada 3 kamar, lantai 9. Jadi koper bagi yang di kamar 9 semuanya ada di lantai 3 nantinya. Sesudah masuk kamar Bapak Ibu ya, nantinya istirahat sejenak. Ambil koper terlebih dahulu ya. Ambil koper terlebih dahulu kalau sekiranya semua koper sudah naik. Kalau sekiranya koper belum naik, Bapak Ibu tidak usah mikirkan koper, karena insyaallah koper kalau sudah naik insyaallah sudah aman ya. Alangkah baiknya jika nanti koper belum naik, alangkah baiknya diambil selesai melaksanakan umrah ya. Terlebih dahulu Bapak Ibu istirahat di kamar sejenak, ingat dengan semua larangan-larangan ihram ya, jangan sampai lupa. Juga berhati-hati ya. Sesudah istirahat sejenak, maka insyaallah nanti jam 10:30, karena sekarang masih jam 9 ya. 10:30 bergegas untuk turun ke lobi semuanya. Insyaallah kita akan melaksanakan umrah jam 11 ya. Jam 11. Sekarang masih jam 9. Masih ada waktu para jemaah untuk istirahat sejenak. Tapi ingat, jangan sampai tertidur ya. Secapek apapun Bapak Ibu ya, di kamar jangan sampai tertidur, jangan sampai tertidur. InsyaAllah pelaksanaan umrah nanti kurang lebih akan kita berangkat dari hotel jam 11 ya. Jam 11, jangan lupa. Dan nantinya seperti kami sampaikan, kalau sudah mendapatkan kunci, bergegas masuk ke kamar. Kalau misalnya koper sudah naik, diambil kopernya, dimasukkan ke kamar masing-masing. Nantinya istirahat sejenak jam 10:30, 10:30 waktu Arab Saudi, waktu Mekah. Bapak Ibu semuanya bergegas turun ke lobi lantai G ya. Berkumpul di lobi dan kita akan berangkat bersama-sama melaksanakan umrah. Baik para jemaah dihifuzillah dirahman, juga memberitahukan di hotel Olayan Plaza. Hotel Olayan Plaza nantinya ke haram menaiki shuttle, artinya bis. Bis ini 24 jam sudah standby di depan hotel. Nantinya insyaallah akan difoto oleh leader kita. Nantinya insyaallah akan di-share di grup ya. Dengan warnanya ibu harus mengingat ya. Juga warnanya dan nomornya harus betul-betul diingat. Agar kenapa? Agar besok kalau ibu bapak ibu semuanya ingin melaksanakan ibadah di masjid ke Masjid Nabawi, tidak kesasar menaiki bis orang lain. Perlu diingat nantinya ya, shuttle namanya bis ya. Dan bis ini Bapak Ibu standby 24 jam ya. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Itu bis tanpa bayar, gratis, khusus punya hotel ya. Dan jaraknya kalau kita menaiki bis dari hotel ke terminal hanya berjarak 6 menit ya. 6 menit. Kalau kita jalan kaki kemungkinan tidak sampai 9 menit kemungkinan kalau kita jalan kaki. Alangkah baiknya naik bis saja ya. Baik para jemaah dihifuzillah dirahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan lokasi hotel kita berada di kawasan yang namanya kawasan Kudai, kawasan Kudai.
Baik para jemaah diyubullah Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga nantinya bagi jemaah yang di hotel Elaf Asyair tidak usah turun nantinya Bapak Ibu ya. Ada 8 pack, artinya ada 8 orang yang di hotel satunya, tidak usah turun ya nantinya. Biar yang di hotel olayan yang turun, karena nantinya yang di hotel yang satunya dengan kami ke sana nanti. Baik para jemaah diyubullah Rahman, marilah sebelum kita sampai ke hotel, kan hotel kita sudah dekat ya, kita bertalbiyah ya sederhana. Baca talbiyah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda gitu wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik para jemaah diyubullah Rahman, berhubung kita sudah dekat dengan hotel, jadi memberitahukan dari kami barang-barangnya jangan sampai ada yang tercecer
atau tertinggal di dalam bis ini dikarenakan bis ini hanya terpakai satu kali. Dipersilakan sebelum kita turun, ada ibu kita mana? Sebelum kita turun, betul-betul mengecek semua barang-barang kita, ya, termasuk seperti HP, charger, kacamata, dompet dan lain sebagainya. Jangan sampai ada yang tertinggal dalam bis, karena barang-barang yang tertinggal dalam bis tanggung jawab Pak Ibu semuanya untuk membawa ke kamar masing-masing. Persilakan. Ya. Ada. اللي جاي ده على اليمين Dalam waktu jam ini ada kita pada. Sama-sama bas ada.